Baik, saya share screen. Sorry ini. Baik, saya teruskan materinya. Sebelumnya ke bab 3 ya. Sebelumnya saya sudah membahas tentang, jadi sebelum yang sekarang saya sampaikan itu Anda harus mengerti, bukan mengerti ya, apa artinya, sudah memahami beberapa istilah yang memang sudah saya sampaikan. Jadi kemarin kita berbicara pertemuan terakhir itu tentang Markov Decision Process atau MDP ya, di mana sebetulnya MDP atau Markov Decision Process ini ingin menggambarkan atau memformulasikan complex sequential decision making ya, under uncertainty. Kemarin saya sudah jelaskan kompleks itu apa, sequential apa, uncertainty seperti apa ya. Terus kemudian saya kira ini skip langsung terakhir, ini beberapa contoh sudah saya jelaskan ya. Terus kemudian juga ada istilah misalkan observation, bedanya apa sama state ya. Observation itu sebetulnya intinya adalah state, cuman nggak fully state ya. Dia berdasarkan observasi ya. Terus kemudian transition function, ketika dia si agent sudah beraksi, maka lingkungan itu akan bereaksi membawa ke state selanjutnya, terus kemudian rewardnya apa, dan itu menjelaskan probabilitasnya. Fungsi yang melakukan transisi ya. Terus kemudian kita membahas tentang reward function. Reward function kemarin itu fungsi yang menyatakan saya dapat reward berapa dan sebagainya ya. Oke, ya ini beberapa contoh yang paling sederhana. Kenapa kita harus ikutin yang sederhana terlebih dahulu supaya memudahkan ya, untuk mempelajari RL ini. Biasanya yang gradual memang lebih gampang karena state-nya terbatas dan sebagainya. Tapi kenyataannya nanti pada saat implementasi bukannya nggak bisa, tapi nanti treatmentnya lain. Cuman ini menjadi fondasi. Kita harus belajar dulu ini. Gitu. Artinya kayak apa ya? Sebelum kita belajar kalkulus, kita harus ngerti dulu penjumlahan pengurangan lah, seolah-olah gitulah ya, atau ya seperti itu kira-kira. Oke, nah terus kemudian kemarin kita bisa berbicara tentang Markov ini. Sebetulnya dia ingin memformulasikan secara matematis permasalahan sequential decision making ya, artinya dalam hal approach yang dilakukan oleh RL, reinforcement learning ya. Nah, pada saatnya nanti sebetulnya RL itu tidak perlu tahu secara precise MDP-nya, cuman ya biasanya hampir semua RL ini diformulasikan terlebih dahulu ya dengan MDP ya. Oke, apa saja sebetulnya modelnya itu kita kemarin bicara tentang state atau nanti observation kalau nanti nggak bisa diperoleh state, terus kemudian actions ya. Terus transition function juga reward signal. Berarti ada 4 ini sebetulnya yang diformulasikan. Nah, kemarin kita sudah memodelkan kalau misalkan ini environment-nya seperti ini, bagaimana kemungkinannya dia transisi kemana kalau saya sudah ngambil misalkan ke kiri, ke kanan, dan sebagainya. Nah, itu harus dimodelkan kan ya. Nah, oleh sebab itu, itulah adalah state-nya, terus kemudian ada yang disebut MDV itu. Kalau misalkan kita berbicara Markov decision, maka kita bisa internal state-nya betul-betul fully ya, terlihat. Terus kemudian tidak ada istilah observation karena dalam hal ini observation-nya adalah states-nya sendiri. Jadi dia bisa kalau observation berarti kan tidak fully ya, tidak fully internal state-nya tidak kelihatan. Tapi kalau misalkan dalam ini berarti observation itu adalah state-nya itu sendiri dalam MDP ini. Ya. Nah, di sini Bandit Walk sama Bandit Slippery Walk, terus kemudian Frozen Lake, kemarin kan environment yang sudah sampai itu seperti itu. Kasusnya adalah MDP-nya bisa internal state environment-nya kelihatan semua ya. Jadi ya hanya direpresentasikan dengan state ID kan kemarin ya. Oke, nah di sini ada state itu dia punya Markov property di mana kalau misalkan kita tidak perlu history dia udah di state mana, udah aksi apa yang dilakukan, action apa ya. Kita cukup tahu sekarang state saya di mana dan action saya di mana, terus ketika nanti akan datang dia akan next state-nya berapa probabilitasnya di next state ya. Maka probabilitas next state dengan mengetahui dengan conditional terhadap state yang sekarang dan aksi yang akan dilakukan sekarang itu akan sama dengan kalau kita mengetahui history di sini ya.
dari ST-1, AT-1 dan selanjutnya. Jadi nggak perlu, itulah Markov property. Jadi dia hanya tergantung pada keadaan yang akan datang, next state itu akan tergantung hanya yang sekarang. Jadi seolah-olah itu sudah diakumulasikan di sekarang ya. Saya nggak peduli lagi dengan yang lalu-lalu. Ya, oke, itu adalah probabilitas untuk Markov property untuk menjelaskan tentang state. Ya, ini disebut juga bisa dikatakan sebagai transition function. Oke, terus kemudian setelah berbicara state, kemarin kita juga berbicara action. Jadi A is a function that takes state as an argument. Jadi dia itu aksinya seperti apa? Tapi kebanyakan nanti diasumsikan setiap state, misalkan kemarin ada frozen lake, ada 16 state, itu setiap state itu mempunyai aksi yang sama, bisa ke kiri, ke kanan, atas, bawah ya. Tapi ada kasus di mana bisa jadi state 1 itu boleh atas, kanan, bawah, dan sebagainya, atau state lain itu berbeda aksinya. Tapi dalam hal ini kita asumsikan sama untuk setiap state bahwa aksinya itu sama semua ya. Nah, di sini there might be action that aren't allowed in a state ya. Bisa jadi ya dalam kasus tertentu, tapi jangan pikirkan itu dulu. Yang penting setiap state sekarang kita mengakumulasi non terminal state tentunya ya. Itu adalah sama ya. Termasuk yang terminal state nih. Cuman ya kalau terminal state kan dia balik lagi ke dirinya sendiri. Oke, terus kemudian action sudah, jadi di sini transition function menyatakan probabilitas next state-nya seperti apa kalau saya sekarang state di sini dan aksinya seperti tadi yang saya jelaskan, yaitu adalah transition. Jadi transition function ini saya akan di state berapa, next state-nya berapa probabilitasnya kalau sekarang saya di state A, di state S, kemudian aksi yang saya ambil adalah A, itu adalah transition function. Ya, ini transition function yang kita butuhkan. Bagaimana sih kalau misalnya saya di sini kan ada transition function nih, misalkan untuk kasus frozen lake ini ketika dari 13 ini saya ngambil ke kanan, itu kemungkinannya next state-nya bukan hanya pasti, jadi bukan deterministik ya. Kalau misalkan tadi yang pertama yang dulu itu kan ketika saya ngambil ke kanan ya sudah pasti ke kanan kan. Tapi ini enggak, state yang paling kanan maksudnya. Tapi ini enggak, ketika saya ngambil ke kanan ada probabilitas dia memang si lingkungannya itu akan membawa ke state 14 atau dia bahkan ke yang ortogonal ke 9 balik lagi. Nah, itu environment stokastik dalam hal ini, bukan deterministik lagi. Nah, justru itulah yang menggambarkan keadaan sebetulnya nanti ya. Ini untuk menggambarkan transition function. Jadi di sini sekarang misalkan state 13 nih, di sini state 13 sorry. Berarti sekarang misalkan saya di state 13, aksinya ke kanan, maka ini kan terdiri dari keortogonalnya ke 9 atau ke dirinya sendiri balik lagi atau memang kebetul ke kanan. Berarti di sini ada 3 kan ya. Untuk 13 ini ada yang kalau saya ngambil ke kanan itu ada kemungkinan ke 9 ke sini, ada yang ke 14, ada yang kebalik ke dirinya sendiri. Ya. Berapa persen itu tergantung dari persoalan tentunya. Nah, terus reward signal. Kemarin saya menjelaskan reward ini yang menyatakan berapa sih yang dia peroleh ya pada saat dia setelah action, si lingkungan itu akan merespon bukan hanya dengan mentransisikan ke ke state selanjutnya, tapi dia memberikan reward tertentu. Justru dengan reward inilah kita bisa menginsert objektif kita, si agent harus apa. Ya, jadi dengan reward signal ini sebetulnya kita kan ingin memaksimalkan reward ya, memaksimalkan reward. Nah, reward function ini biasanya kita ambil sebagai expected value. Karena tadi kan lingkungannya kan bukan deterministik, dia stokastik. Berarti kalau segala sesuatu yang sifatnya random itu kita biasanya misalkan gini, kalau kita ingin mengukur tinggi badan orang Indonesia seperti yang saya sampaikan, berarti kan saya harus kalau misalnya saya ingin merepresentasikan ukuran tinggi badan orang Indonesia, berarti saya harus rata-ratakan karena macam-macam kan ya. Tidak sama semuanya tinggi badan, berarti harus dirata-ratakan. Oleh sebab itu dalam reward pun karena dia bisa jadi kan dia pada saat dia ngambil aksi seperti itu terus kemudian dapat reward sekian, bisa jadi aksi yang berbeda dia rewardnya sekian dan sebagainya. Atau makanya harus dirata-ratakan ya reward ini. Karena sifatnya stokastik. Baik. Reward signal seperti itu kemarin sudah digambarkan beberapa kemungkinan misalkan rewardnya, transition probability-nya berapa, reward signal. Kalau dalam hal ini kemarin contohnya reward diperoleh pada saat step akhir, yang lain adalah nol semua kan ya.
Ini hanya berbicara tentang horizon, ada infinite horizon berdasarkan agent itu, atau finite horizon. Kalau misalnya infinite berarti kan si agent nggak tahu bahwa ini akan berakhir kapan gitu ya, nggak jelas, ya, nggak tertentu. Dalam kasus frozen lake juga sama, karena kan dia bisa berhenti di kapanpun, tergantung dia terminal state-nya, atau bahkan lama, bahkan juga sebentar. Oke, itu ya yang dari yang kemarin. Sekarang kalau misalkan kita sudah berbicara Markov decision process ini, tadi kan Markov ada apa? Sekali lagi, Markov itu ada state-nya, ada transition function-nya, ada reward signal-nya tentunya, dan ada action. Ya. Nah, sekarang kalau saya punya permasalahan MDP, bagaimana saya solving-nya? Ya, kalau misalkan kita punya permasalahan Markov decision process, berarti bagaimana solusinya ya untuk mencari misalkan nanti polisinya seperti apa, saya harus gerak seperti apa, saya harus mengambil aksi apa yang terbaik ya. Nah, untuk mempelajari itu, maka di bab 3 ini ada yang disebut dengan salah satunya adalah menggunakan dynamic programming namanya. Ya. Ini ilmu lama ditemukan bukan ditemukan ya, mungkin yang pertama kali kalau yang saya tahu merilis ini si Bellman dulu tahun 50-an lah ya. Nah, ada yang disebut dengan Bellman Equations nanti. Ya, tahun 50 dan itu bukunya Dynamic Programming. Saya punya, cuman saya nggak pernah saya baca, ini lama banget ya, buku lama tahun 50-an. Oke, saya sengaja beli, cuman sampai sekarang belum saya baca. Oke, yang akan kita bahas adalah sekarang ini ya. Jadi dynamic programming ya. Nanti ada lagi beda lagi pendekatannya, ada approximate dynamic programming. Kalau RL ini approximate dynamic programming karena tadi MDP-nya nggak bisa fully MDP, betul-betul MDP karena state-nya nggak bisa terlihat, mungkin jadi observasi, terus action-nya juga banyak, bisa continue ya. Kalau yang sekarang kan kiri kanan atas bawah itu kan discrete ya, tapi bisa jadi action-nya continue, terus reward signalnya juga bisa jadi macam-macam dan sebagainya. Maka itu perlu bukan exact ya, bukan, tapi harus dengan menggunakan approximate dynamic programming ya. Salah satunya ada mengistilahkan approximate dynamic programming itu adalah reinforcement learning. Oke. Ya, pada chapter sebelumnya kita sudah membuat MDP untuk yang bandit walk ya, terus kemudian bandit slivery walk. Kalau bandit walk kan pasti ya, kanan dia tuh hanya decision-nya satu kan, di 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 state satu dia mau ngambil ke kiri apa ke kanan, bandit walk. Kalau bandit slippery, kalau dia bergerak ke kiri bisa jadi dia bawa ke kanan malah gitu ya, berapa persen. Kalau FL kemarin yang ada state-nya 16 kemarin ya, itu ada terminal state, ada yang non terminal state. Nah, sekarang jadi MDP itu betul-betul adalah sebagai motornya untuk RL environment ya. Dia menjelaskan tentang interaksi agent dengan lingkungannya ya. Ada state tadi sama action space-nya ya. Terus kemudian action space dalam artian kalau yang frozen lake dia hanya 4 kan ya. Kiri kanan atas bawah bergeraknya. Dia nggak mau ngambil ke kanan, mau ke kiri, ke atas bawah ya. Kemudian objektif dari si agent sendiri ya, dia itu dinyatakan dengan reward function ya, dengan reward function tadi. Terus kemudian si MDP juga menjelaskan environment react terhadap agent action itu seperti apa melalui transition function. Tadi kan kalau saya state-nya ini saya ngambil A, dia next state-nya apa, itu ada probabilitasnya. Ya, itu transition function. Nah, terus kemudian time should impact behavior through discount factor. Kemarin saya bilang kamu harus bisa menyelesaikan PR ini, kalau misalkan dalam 1 jam saya akan kasih 5.000, tapi setiap kali jam bertambah atau hari bertambah, maka dia akan dipotong terus, bukan 5.000. Kalau misalkan setiap pemotongannya kita menggunakan discount faktor misalkan 60%, ya, maka atau 0,6 ya, ketika 1 jam ada anak yang sudah selesai, dalam 1 jam berarti saya kasih 5.000, tapi kalau ditambah 1 jam selanjutnya 2 jam berarti ada diskonnya 60, berarti 60 kali 5.000. Berarti kan sekitar 3.000 dia dapat. Terus kemudian lagi 60% lagi dari 3.000 dan sebagainya, yaitu discount factor. Nah, itu harus ada karena semakin cepat si permasalahan selesai atau si agent ya bisa mencapai goalnya lebih cepat, berarti dia makin dapat reward yang paling optimum ya. Berarti dalam hal tadi objektifnya adalah ingin menyelesaikan PR, kalau misalkan makin cepat kan makin bagus ya. Oke. Nah,
kita akan berbicara untuk menyelesaikan MDP ini ada yang disebut dengan dynamic programming, ya, dengan dua algoritma. Fundamental algoritma ada value iteration sama policy iteration, atau VI sama PE, ya. Nah, sebetulnya nanti saya jelaskan dulu untuk value iteration, ya. Nggak tahu, mungkin pertemuan selanjutnya lah ya. Kita nggak bakal sampai sepertinya ke sini. Ya, ini banyak sekali ininya slide-nya. Nah, si algoritma sendiri, asumsi sekarang adalah kita full akses terhadap MDP-nya. Kenapa di sebelah ramai? Full akses MDP, sebentar ya. Sorry, ada yang benerin AC di sebelah. Oke lah. Oke, ya. Jadi sekarang ingat bahwa MDP ini kita, kalau istilah sekarang yang saya pakai ya, meskipun orang MDP bisa bermaksud PO MDP atau apapun ya. Tapi sekarang kita si algoritma ini punya akses yang full terhadap MDP-nya. Jadi si agent itu tahu state-nya dan sebagainya. Oke, tapi kenyataannya kan nggak selalu seperti itu. Ya, ini makanya nanti saya jelaskan per babnya itu beda-beda kondisinya ya. Tapi kenapa kita harus mempelajari PI dan PE ini? Karena memang hampir semua. Jadi awal mulanya di sini dari value iteration sama policy iterations ya. Ini yang menjadi dasarnya tentunya ya. Oke. Nah, tapi ingat ya, kemarin kesulitan dalam reinforcement learning itu ada beberapa tipikal ya, berdasarkan feedbacknya. Kalau kita lihat di pertemuan satu kita berbicara bahwa reinforcement learning itu sifatnya learn from feedback. Dia bisa sequential feedback, bisa evaluative feedback, atau ya kebalikannya, kalau nggak evaluatif ya supervise. Terus kemudian bisa sample maupun exhaustive feedback. Ya. Nah, yang akan kita pelajari adalah umumnya pertama kali sekarang yang saya akan jelaskan itu kita melihat dulu sequential feedback. Ya, sedangkan yang lain kita anggap ideal dalam hari ini, berarti dia evaluatifnya nggak ada, tetapi saya pakai yang supervise feedback. Dan sampelnya nggak berlaku, ya, tetapi saya menggunakan exhaustive feedback. Jadi kita akan mempelajari yang pertama, yang kesulitan pertama adalah sequential dulu. Ya, dalam artian ada yang temporal credit assignment. Jadi saya akan memperoleh reward itu bukan yang bisa jadi rewardnya itu nanti setelah saya melakukan aksi tertentu, ya, bukan saat itu juga. Itu adalah sequential feedback. Di sini sequential feedback kemarin saya sudah jelaskan difficult temporal credit assignment problem ya. Nah, ini permasalahan ini yang akan kita isolasi, yang akan kita bahas. Sedangkan dua yang lain, di sini evaluatif feedback kan intinya dia akan harus melakukan eksplorasi sama eksploitasi kan. Kalau saya sudah dapat harus bergerak sini, saya terus saja pakai gerakan itu. Ya. Tapi dia tidak bereksplorasi karena memang sekarang masalahnya adalah supervise. Jadi kita tidak melibatkan dulu tentang evaluatif feedback. Ya. Permasalahan evaluatif feedback kita tidak masukkan ke sini. Terus kemudian yang tidak kita masukkan juga, kita mengetahui semua sampel. Ya. Dalam hal ini bukan sampel feedback, tetapi exhaustive feedback. Jadi kita mengetahui state-nya di mana dan sebagainya, terus kemudian saya udah jelas state-nya di mana, kita tahu dan sebagainya. Dan ginilah, kalau misalkan kita ngelihat sebuah papan catur, saya bisa mengetahui semua posisi lah, diketahui. Ya. Tapi kalau dalam kenyataan, bisa jadi misalkan dalam main game apa ya, posisi setiap state kan tuh beda-beda dan nggak mungkin kita bisa mengetahui semua. Itu sampel disebutnya sampel feedback. Jadi harus mengetahui beberapa saja contoh. Ya, nggak semua. Nah, kita tidak berhubungan dulu dengan itu. Jadi sekarang konsentrasinya kita ingin membahas sequential feedback dulu. Sedangkan yang evaluative feedback itu tidak dibahas dulu atau bukan permasalahan evaluatif feedback, tidak ada eksplorasi sama eksploitasi. Nanti ini akan dijelaskan di semester di pertemuan setelah sequential feedback ini. Nanti kita akan belajar multi-arm bandwidth ya. Multi-arm bandit ya.
tapi dia hanya satu, sekuensialnya dihilangin dulu, jadi keputusannya cuma sekali. Ya. Nah, sampel juga nanti kita pelajari, baru nanti kita full semua sifatnya yang bersifat sequential feedback, evaluative feedback, dan sample feedback, karena itu kenyataannya seperti itu. Ya. Jadi kita perlahan-lahan. Sekuensial karena kita akan dia kan sequential decision making, jadi dia beberapa proses ya, ngambil keputusan di setiap state sampai dia goal-nya terpenuhi. Yang itu yang akan kita pelajari sekarang ya. Jadi sifatnya sekarang dynamic programming yang akan kita pelajari adalah sequential, supervised berarti bukan evaluatif, exhaustive berarti bukan sample ya. Ini mudah ya, supervised sama exhaustive itu mudahnya. Ya. Nah, ini yang susahnya adalah kita insert di sini adalah hanya kasus sequential saja. Oke, ini yang akan kita pelajari. Sebetulnya ada dua outline. Pertama adalah tentang objektif dari decision making agent. Kita bicara tentang apa yang dimaksud policy. Ya, terus kemudian kita akan berbicara apa yang disebut dengan state value function, kenapa kita butuh. Terus karena kita akan berbicara juga action value function, action advantage function, terus kita akan mendefinisikan optimality. Mungkin kita beres pertemuan sekarang di ini aja ya. Saya ingin ya pelan-pelan lah ya. Terus nanti mungkin pertemuan selanjutnya kita akan bicara tentang planning optimal sequence. Dari aksi bisa ada policy evaluation, improvement, terus iteration yaitu menggabungkan antara evaluasi sama improvement. Terus kalau policy iteration itu dia harus sampai selesai dulu sebuah episode ya. Tapi kalau value iteration enggak, dia lebih cepat nanti eksekusinya. Maka ada yang disebut dengan policy iteration atau value iteration, meskipun sama-sama ya. Jadi iteration itu gabungan dari evaluasi dan improvement. Oke. Baik, nah sekarang kita lihat yang bagian pertama. Kita akan mempelajari toys lagi ya, jadi mainan juga supaya jelas ya. Di sini kita akan membahas atau kita akan memakai kasus di mana adalah slippery walk 5 ya, SWF environment. Jadi kita ada starting value, starting state-nya di sini. Ya, terus kemudian aturannya ketika saya bergerak misalkan ya. Ketika saya bergerak ke kanan 50% action is success. Jadi dia akan bergerak ke kanan, akan ke 4 ya sama seperti tadi. Tetapi ada 33,3% itu stay in place, berarti meskipun bergerak dia akan tetap di situ ya. Di 4 misalkan saya akan bergerak ke 5 tapi dia balik lagi dengan sebesar 33%, atau ketika kita bergerak ke kanan bahkan bukan ke kanan tapi dia membawa dia ke belakang. Itulah untuk menggambarkan stokastiknya ya. Kalau misalkan nggak seru kalau kita bergerak ke sini tapi kenyataannya ya tetap bergerak ke situ. Ya. Oke. Ini aturannya 50, 33, dan 16,6%. Dijumlahin harus 100%. Ya. Jadi agent start di S di sini. H is a whole, berarti saya nggak dapat reward. Kalau dia akhirnya di sini ended-nya. Ini adalah terminal state-nya H sama G, goal juga. Ya. Provide plus 1 reward. Ya, jadi reward-nya 1 kalau dia nyampe sini. Oke. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sebetulnya kan si agent ini adalah menemukan sequence aksi yang menghasilkan return yang paling besar. Ya, return paling besar. Jadi kalau misalkan dia balik ke bawah, ini kan ada diskounnya nanti, nggak selalu dapat 1 kan ya. Bisa jadi dia beberapa langkah baru dapat goal-nya. Tapi kalau bisa tek langsung ke G lagi, nah itu goal-nya diperoleh misalkan 1 tanpa discount. Ya. The return is the sum of rewards. Ya. Discounted or undiscounted. Jadi nanti ada reward yang tadi ada reward function, 1 langkah itu dapat reward. Tapi ketika saya jumlahkan semua reward sampai selesai, either dia dapat G sampai goal-nya atau either dia end up di satu state di mana dia bukan goal, ya, itu adalah disebut dengan return. Ya. Oke, jadi return itu sum up dari semua reward sampai akhir. Reward adalah reward ya, 1 langkah dia dapat reward, meskipun dapat 0 kita katakan rewardnya 0, bisa jadi ada rewardnya negatif misalkan. Kalau dalam kasus ini kita 0 kecuali pada saat nyampe 6 dalam hal ini. We use slippery walk to explain the concept more concretely. Jadi kita ingin melihat supaya sederhana dengan menggunakan di sini non terminal state-nya ada 5, sedangkan terminal state-nya adalah 0 dan 6 atau 2 di sini ya jumlahnya. Oke, kalau kita berbicara tentang reward,
Ya, misalkan di sini berapa rewardnya? Berarti kalau saya berada di state misalkan di permulaan di S, ya, saya bergerak ke kanan misalkan, ternyata membawa saya ke kanan, berarti saya dapat 0 ya. Terus kemudian bergerak lagi ke kanan, ternyata saya benar-benar dibawa lingkungannya ke kanan. Terus kemudian dapat ke kanan lagi, ternyata benar-benar dibawa sama lingkungannya ke kanan. Ini dapat return-nya berapa? Ya, hitung. Terus ada juga mungkin kasusnya adalah saya bergerak ke kanan, ternyata membawa dia ke belakang kedua, balik lagi ke kanan lagi, ternyata membawa dia benar-benar ke kanan dan balik misalkan ke kanan lagi, ternyata dia balik lagi atau ke dirinya sendiri dan sebagainya, sampai akhirnya dia berakhir juga di goalnya. Itu adalah return yang kedua yang dia peroleh. Ya, karena diskon dia kan berarti kan langkahnya lebih banyak, akhirnya dapat goal kan ya. Nah, itu disebut dengan return. Jadi karena skenario-nya memungkinkan seseorang yang asalnya sama di sini sampai di goal itu bisa jadi langkahnya banyak terlebih dahulu, balik lagi bahkan mungkin bisa jadi membawa dia ke satu dulu tapi kemudian bisa balik lagi ke dua, ke tiga, ke empat dan akhirnya dapat goalnya. Atau bahkan ada yang lancar-lancar saja masuk sini dan masuk dapat goalnya. Ya. Nah, maka ini disebut dengan return. Ya, setiap episode dia hitung reward return-nya. The return is the sum of rewards encounter from step T until the final step T. Jadi return pun jangan dianggap hanya sampai hanya pada goal-nya saja, tapi bisa jadi dia ke sampai H ya, sampai ke yang tanpa reward berarti ya, ke yang salah, ke terminal state yang salah. Tetap dihitung sebagai return. Okay, nah as I mentioned in previous chapter, we can combine the return and time using discount factor. Discount faktor ya. Jadi ini ingin memperhitungkan rewardnya akan lebih besar kalau dia lebih cepat sampai tujuan. Ya, ini kita lihat gamma ini adalah sebuah bilangan antara 0 dan 1. Ya bisa jadi. Kalau sebelum-sebelumnya kalau tanpa diskon berarti tanpa potongan si gamanya itu kita anggap sebagai 1. Semakin lama dia mencapai titik akhir misalkan di goal ini, maka dia semakin diskon faktornya kan semakin kecil. Ya, diskon faktornya semakin mengecil berarti reward yang dia peroleh pada saat dia mencapai goal atau return totalnya itu akan lebih kecil karena lebih lama. Nah, maka kita bisa menuliskan untuk simplify ini ya return-nya, maka kita bisa sebagai penjumlahan dari 0 sampai T hingga gamma K ya. Itu untuk representatif saja di sini. Ya. Oke, atau kita bisa tuliskan di sini bahwa GT yang sekarang sekarang itu adalah reward yang langkah selanjutnya ditambah dengan gamma faktor atau discount faktor dikalikan dengan return dari step selanjutnya. Misalkan saya sekarang di step S, di sini di start, berarti return yang diperoleh dari S ini itu sama dengan aksi yang reward yang selanjutnya ditambah dengan berapa return dari 4 kira-kira ya dikalikan dengan gamma faktornya ya. Jadi next step-nya. Ini rekursifnya lah ya seolah-olah ya. Jadi ini singkatan dari ini. Kalau Anda masukin lagi kan jadi GT1 kan. Ini GT itu mulainya RT plus 1. Tapi kalau misalkan saya mulai dari GT plus 1 berarti kan saya mulainya dari RT plus 2 dan selanjutnya dengan diskon faktornya. Jadi yang ini bisa tuliskan lebih singkat seperti ini. Anda bisa utak-atik di rumah ya, pasti dapat ke sini. Ya, oke. Nah, terus kita ingin melihat juga return itu apa. Jadi another way to look it as a reward to go atau forward looking. Jadi kalau misalkan saya sekarang di state 3 ya. Terus kemudian mencapai state 4 no reward lagi, terus mencapai 5 no reward lagi, state 4 no reward lagi. 5 lagi. Jadi kalau misalnya ini sebentar. Ini saya capture lah, saya bawa ke bawah. Salah. Sorry.
Nggak bisa ya. Nah, kalau misalkan sekarang saya di state 3 di sini ya, terus kemudian saya melangkah ke state 4, zero reward kan, terus saya melangkah sekarang ke state 5, ya zero reward lagi, tapi memungkinkan dia ke belakang lagi, ke state 4 lagi. Terus kemudian dia ke state 5 lagi, baru dia akan ke 6, seolah-olah gitu ya. Nah, maka kan karena ada diskon faktor, kalau saya hitung dari S di sini, dari startnya, berarti kan saya anggaplah dari 0 ya, dari state 0, dari state 3, sorry. Dari state 3 ini awalnya adalah 1 dikalikan dengan reward dia di 3 berapa? 0 kan. Terus kemudian ada diskon faktor 0,99. Berarti kan dia langkah ke 4, state 4. Dia kan dapat 0 juga. Terus kemudian ke state 5 dapat 0 juga. Ini diskon faktornya 0,99, terus 0,99 kuadrat yaitu 0,9801, terus kemudian 0,98 pangkat 3, 0,9702 dikalikan 0, terus ini pangkat 4, dan terakhir ini pangkat 5. Pangkat 5 berarti di sini, berarti kan dia langkah ke berapa? 1, 2, 3, 4, sorry. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti kan dia akan memperoleh 5 kali 0,99 pangkat 5 dikalikan dengan 1. Nah, berarti kan kalau dia semakin lama untuk mencapai goalnya, return-nya akan semakin kecil. This is the discounted reward at time step T atau final step ya. Sedangkan yang lain kan kita anggap 0. Tapi kasusnya belum tentu 0 semua ya, tergantung nanti environment-nya. Kalau di sini kan kita ingin menggambarkan bahwa reward itu diperoleh pada saat di tujuan saja, itu +1. Tapi bukan berarti Anda bayangkan kalau misalkan dia kita undiscounted. Jadi kalau misalkan gamanya ini 1, berarti kan saya berakhir kapanpun itu akan sama kan. Kalau saya berakhir di goal ya, dia jalan langsung ke 4, ke 5, langsung ke 6, itu akan mendapatkan reward 1 atau return 1. Dia misalkan dari 3 ke 4, balik lagi ke 3, ke 2, ke 1, balik lagi ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, akhirnya ke G. Dapat juga reward 1, kan nggak ada pembedanya. Ya. Jadi diskon ini ingin membedakan antara dia cepat nggak sih dapat goal. Sebetulnya objektif kita kan membuat kita cepat untuk mendapatkan goal. Makanya diskon itu diperlukan. Ya. Makanya di sini kita mengatur supaya membuat sebuah kebijakan nanti bagaimana saya harus melangkah ya secepat mungkin. Makanya kita melibatkan di sini discount factor. Artinya kita ingin mendorong si agent supaya nanti pada saat setelah dia melakukan pelatihan dengan reinforcement learning-nya, dia harus bisa menghasilkan sebuah policy atau bagaimana saya melangkah dalam state apa ya dengan secepat mungkin untuk memperoleh goal. Ya, artinya memaksimalkan reward di sini. Saya ingin memperoleh memaksimalkan reward ini pengertiannya adalah saya ingin memperoleh sampai pada tujuan saya secepat mungkin. Ya. Itu kenapa ada diskon faktor. Oke. Terus kemudian, nah, pada slavery walk yang 5 ini, kalau misalkan Anda di starting point-nya di 3 kan ya. Anda perhatikan, kalau starting point-nya di 3. Terus kemudian, langkah yang terbaik yang mungkin Anda lakukan adalah, ya udah saya punya plan aja dari 3 nih. Ini sebutnya plan ya. All agent must find something called a plan, which is a sequence of action from start state to the goal state. Start state-nya nih di sini, di 3 ya. Yang paling baik kan kita usahakan aja ke kanan terus. Ke kanan, ke 4, ke 5, ke 6. Ya. Oke. Ini kan rencana kita seperti itu. Ke kanan, ke kanan, ke kanan. Pasti saya dapat goal kan, kemungkinan besar ya. Karena itu tadi nanti ada stokastiknya. Nah, kemudian yang tadi kita anggap ini sebagai solid plan. Ya, rencana yang paling solid. Ya udah, saya ingin mencapai goal saya. Berarti kan harus gimana nih saya di 0? Berarti saya harus melangkah ke 1 ke kanan. Harus gimana saya di 1? Saya harus melangkah ke kanan lagi ke 2. Harus gimana di 2? Berarti saya harus ke bawah. Ke 6, gimana saya harus ke bawah lagi. Ke 10, terus gimana lagi? Ke bawah lagi. Sekarang saya udah di 14, berarti untuk mencapai goal, ya udah saya ke kanan. Ini plan rencana kita. Ya. Tetapi permasalahannya adalah
Kita bisa merencanakan seperti itu, karena kita menganggap bahwa kalau saya bergerak ke kanan, pasti membawa saya ke kanan. Apa jadinya kalau saya hanya merencanakan seperti ini saja atau membuat planning, hanya sudah saya langkah keempat, kelima, keenam. Tapi ternyata karena di sini saya kasih tulisan what would happen if due to the environment stochasticity. Jadi environment-nya impose sesuatu yang stokastik, yang nggak pasti. Mungkin seperti yang saya gambarkan kemarin, saya punya plan untuk pergi ke kampus, ya untuk belajar, untuk kuliah. Ternyata saya berencana, saya datang ke kampus karena kuliah jam 9, saya harus datang ke kampus jam 9 kurang 10 misalkan. Ternyata saya nggak bisa sesuai dengan rencana karena saya misalkan naik angkot atau bawa motor jam sekian dan sampai di lampu merah itu jam sekian dan sekian. Tapi kenyataannya nggak bisa seperti itu karena itu di luar kita, lingkungan berbicara lain bahwa misalkan ternyata ada pengaturan karena presiden mau ke Bandung, dilewatkan dulu misalkan. Ya itu kan stokastik, sesuatu hal yang tidak kita duga ya. Nah, maka kalau misalkan itu betul rencana yang baik, saya ingin kuliah jam 9, saya datang jam 9 kurang 10, tapi kenyataan berbicara lain. Saya tidak bisa mencapai itu ya, tetapi saya harus kondisinya lain lagi. Bisa jadi ketika saya merencanakan ke kanan, saya terbawa oleh lingkungan kedua. Ya, ada kan kemungkinannya tadi. Dia bisa balik lagi ke backward bukan forward tapi. Nah, artinya apa? Di sini ada stokastik lingkungan. Sedangkan kita nggak tahu kalau di dua mau ngapain. Di satu mau ngapain, kita tidak pernah mendefinisikan itu. Ya. Itu di luar rencana saya, misalkan. Saya nggak tahu, sekarang saya di state 2, saya ngapain? Saya belum tentukan. Di satu pun demikian, saya belum tentukan. Ini pun sama, ketika saya bergerak ke kanan, mungkin dia akan lari ke ortogonalnya dia, malah keempat. Malah nanti saya pada saat mau bergerak ke 8, ya bisa jadi dia balik lagi ke 0 ya karena membawa seperti itu dan sebagainya. Jadi di sini belum terdefinisi, saya hanya memplanning ke sini kan. Sedangkan kalau saya di 4 saya seperti apa, kalau saya di 8 saya seperti apa, kalau di 9 saya seperti apa, dan selanjutnya sampai semua state terpenuhi ya. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Kalau saya misalkan saya tidak berencana di state 1 dan 2 kalau lingkungan ternyata membawa ke 2 dan 1. Begitu juga saya tidak berencana kalau saya di 4 dan 8 saya harus ngapain. Saya hanya merencanakan ini. Jadi sebetulnya yang kita butuhkan itu bukan sebuah rencana tapi sebuah policy. Ya. Apa itu policy? Adalah a plan for every possible state. Jadi saya harus tahu kalau saya di 0 mau ngapain, di 1 ngapain, 2 ngapain, 3 ngapain, di 4 saya harus bergerak kemana, di 8 harus bergerak kemana, 9 harus bergerak kemana. Itu kan kemungkinannya banyak. Ya. Itulah yang disebut policy. Ketika policy itu akan terdefinisi sebuah policy kalau saya sudah mengcover semua state, ya non-terminal state tentunya, saya harus kemana. Itulah policy. Policy itu dibuat nanti harus optimal dalam artian saya ingin memaksimalkan goal saya dengan policy tertentu. Artinya gini, bisa jadi policy yang pertama adalah saya seperti ini, kalau di 3 harus ke kanan, ke kiri, di 4 harus gimana, ke 13 harus gimana. Nah, itu kan policy itu bisa jadi banyak. Ya. Bisa jadi saya di 4 itu menurut si policy A itu harus ke bawah. Menurut si policy B dia harus ke 0 di 4 itu. Menurut si policy C dia harus balik lagi ke dirinya sendiri misalkan ya. Nah, itu kan berbagai macam polisinya ya. Oke. Nah, oleh sebab itu nanti kita akan melihat apa sih definisinya policy yang optimum misalkan. Justru disinilah nanti kita akan membuat atau menghasilkan sebuah algoritma di mana kita akan mendapatkan sebuah optimum policy dari environment tertentu. Ketika saya di kondisi segini, saya harus ngapain? Itulah. Tapi itu harus didefinisikan per state. Ya. Jadi, what we need is a plan for every possible state, a universal plan. Nah, universal plan ini disebut dengan policy. Kalau plan tadi kan dia hanya membahas, berarti saya harus gini lah. Tapi dia tidak mengantisipasi kalau ternyata di state-nya itu bukan state yang sudah
yang sudah didefinisikan, yaitu hanya sebuah plan saja. Jadi yang kita butuhkan adalah sebuah policy di sini. Baik. Jadi yang dibutuhkan sebuah agent adalah sebuah policy yang bersifat universal, ya, yang mengcover semua state. Jadi di state-nya saya harus definisikan saya harus ngapain. Nah, policy pun bisa jadi stokastik atau deterministik, dalam artian kalau saya di state segini, saya harus, kalau misalkan ini kan udah deterministik, kalau nanti ya policy yang sekarang ya, policy yang akan kita bicarakan sekarang terutama adalah deterministik. Karena apa? Kalau saya di satu, saya akan bergerak ke kanan. Sudah, ya itu aja. Jadi policy-nya adalah satu, deterministik. Tapi ada juga policy itu berdasarkan probabilistik. Artinya ketika saya di satu, saya harus ngambil itu berdasarkan probabilitas. Bisa jadi saya itu ke kanan dengan probabilitas sekian, bisa jadi saya ke kiri, action-nya dengan probabilitas sekian, bisa jadi ke bawah dengan probabilitas sekian dan sebagainya. Bukan lingkungan ya. Tadi kan saya sudah kalau lingkungan kan saya sudah mengambil action ke kanan, dia membawa ke kiri membawa ke kanan betul-betul, ke kiri ke ortogonalnya atau ke atas ke bawahnya, itu adalah lingkungan. Tapi di sini kita bicara action-nya. Ya, policy itu kita berbicara action-nya. Jadi kalau saya di posisi satu, di state 1, saya action-nya itu nggak pasti atau nggak pasti saya mengambil ke kanan. Bisa jadi saya stokastik juga action-nya. Kalau tadi lingkungannya yang stokastik, sekarang action-nya juga bisa jadi stokastik. Dalam hal ini berarti policy-nya stokastik juga. Bisa jadi saya di satu itu bukan ke kanan, probabilitas ke kanannya adalah 0,3, probabilitas ke kirinya adalah 0,2, misalkan. Probabilitas ke atasnya itu adalah 0,4, probabilitas ke bawah 0,1, totalnya jadi 1. Ya kan? Itu action-nya. Jadi sekarang policy-nya pun bisa jadi adalah deterministik dan bisa jadi policy-nya adalah stokastik. Oke. Policy can return action probability distribution yang tadi ya. Jadi dia punya probabilitasnya, saya ngambil kiri kanan berapa probabilitasnya, atau single action for a given state. Ya. Jadi dia hanya action, kalau yang kasus ini single action for a given state, berarti dia deterministik. Dalam hal ini kalau saya di satu berarti saya ke kanan dong. Kalau di dua saya ke kiri dong. Ke bawah dong misalkan. Itu adalah single action for given state. Tapi bisa jadi kasus tertentu policy-nya itu action-nya menggunakan probability distribution. Oke. In this chapter we are working with deterministic policies, which is a lookup table that maps action to state. Jadi kita membatasi, kita tidak membahas terlebih dahulu policy yang berbicara tentang probability distribution dari aksinya. Aksinya pasti satu doang gitu ya. Masalah itu bedakan ya, aksinya cuma satu doang ke kanan, tapi setelah aksi itu kan lingkungan akan membawa dia kemana, itu beda lagi, itu adalah transition function ya. Jadi harus dibedakan ya. Sekarang kita bicara aksinya, policy itu adalah aksinya. Oke. Nah, kalau seperti itu kira-kira mungkin Anda akan berpikir, kalau tadi kan kasusnya goalnya oke lah sebelah kanan berarti ya. Sekarang kita tentukan. Oh ya, kalau seperti ini karena memang goalnya adalah sebelah kanan, ya sudah. Kira-kiranya policy kita adalah dimanapun kita berada, si agentnya ya sudah suruh bergerak ke kanan, gitu kan? Intinya seperti itu kan kira-kira. Ya, dalam kasus kita karena goalnya adalah sebelah kanan, berarti setiap saya di state tertentu ini kan lebih sederhana dibandingkan frozen lake ya. Kalau frozen lake agak ribet mau kemana nih sebetulnya ya. Kalau ini kan arahnya cuma satu, ke kanan apa ke kiri. Jadi kalau ada goalnya di kanan ya sudah, dimanapun saya berada, ya policy-nya adalah bergeraklah ke kanan. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi optimal policy is always going right for every state. Ya, ini mah bisa ditebak, tapi kadang-kadang optimal policy itu nggak bisa kita lakukan secara kita tentukan ini harus kemana. Kayak di frozen lake kan kita, ya gimana, betul nggak seperti ini atau bagaimana? Ya, sehingga mencapai memaksimalkan atau sampai di goal yang memaksimalkan reward ya. Oh, ini gampang, oh policy ke kanan. Tapi masalahnya kalau ada orang bertanya, but how much reward should I expect from this policy? Ya, bagaimana saya mengevaluasi policy ini, betul nggak? Nah, because even though we know how to act optimally, the environment might send our agent backward to the hole, even if you always take to go toward the goal. Jadi meskipun saya ke kanan bisa jadi end up di sini kan. Nah, saya ingin menghitung itu.
Ya, bagaimana saya mengevaluasi policy ini? Berapa sih sebetulnya reward-nya kalau saya menerapkan policy ini? Ya kan? Kalau saya langkahnya kedua, ternyata lingkungan membawa lagi ke satu, terus akhirnya end up di nol. Berapa reward-nya? Ya, atau return-nya. Terus kemudian saya membawa kedua, ketiga, ternyata balik lagi kedua, ternyata balik lagi ketiga, balik ke empat, balik lagi ketiga lagi, dan sebagainya, balik lagi ke empat, balik lagi ketiga, kedua, terus gitu, akhirnya sampai di go. Berapa return-nya? Kan saya butuh itu. Ya. Oke, jadi how much reward I should expect from policy-nya. Oke, jadi untuk menghitung return is not enough. The agent is really looking to maximize the expected return. Ya, kalau tadi returnnya itu kan macam-macam. Dia kedua dulu, balik lagi satu ke nol. Reward return satu. Dia mungkin mau bergerak kedua, ternyata langsung ke nol. Berarti kan dia nol. Tuh. Terus itu kan macam-macam. Nah, oleh sebab itu kita harus menghitung apa? Kalau hanya dari return-nya doang atau ya dari return-nya doang kan tidak cukup ya, karena return itu hanya menjelaskan reward summary, penjumlahan reward untuk satu episode saja. Nah, untuk menjelaskan itu, the agent is really looking to maximize the expected return. Jadi, yang harus kita hitung itu bukan return dari masing-masing episodenya. Ya, episode 1 misalkan ya. Saya start, masuk ke 4, terus kemudian ke 5, ke 6. Berarti reward-nya berapa? Return-nya berapa? Bisa jadi saya mulai di start di sini, balik ke 2, ke 3, ke 4, dapat lagi berapa return-nya. Untuk mencapai goal itu banyak cara. Nah, berarti karena itu adalah sifatnya random, saya sampai ke goal saya, berarti harus ada parameter yang mendeskripsikan itu. Yang paling sederhana ya udah, kalau gitu saya rata-ratakan saja, ya kan? Kalau kita bicara rata-rata dalam statistik untuk populasi kan expected value, ingat ya. Expected value kalau ngomong statistik, expected value itu beda dengan average. Expected value itu harus menjumlahkan semua elemen. Ya misalkan kalau expected value, berapa sih expected value tinggi orang Indonesia? Kalau bicara expected value tinggi orang Indonesia, maka saya harus kumpulkan semua orang Indonesia, ukur tinggi badannya satu-satu, jumlahkan, terus rata-ratakan. Itu expected value. Ya. Tetapi kalau kita bicara average, berarti average bisa digunakan sebagai estimasi untuk expected value. Average itu adalah sample average ya, saya ngomong. Nggak perlulah saya ngumpulin orang Indonesia semua, karena itu jadi ribet. Ya udah saya sampling aja orang Bandung 3 orang Jakarta 3 orang, semua provinsi saya representasi 3 orang misalkan ya, atau ya 10 orang lah ya misalkan. Terus ukur orang itu, nah itulah adalah sample average. Nah, dalam hal ini kita bicara expected value. Expected value dari apa? Dari return. Karena return bisa jadi diperoleh dengan episode panjang yang berbeda-beda. Ya. Jadi yang kita butuhkan bukan hanya ngomong tentang return, karena return tidak cukup untuk menggambarkan sebuah policy. Oleh sebab itu, kita harus berbicara tentang expected return atau rata-rata return-nya. Kalau dari saya dari state 3, berapa sih saya akan mencapai goal gitu loh. Expected return-nya. Kalau sekarang saya di 2, berapa sih saya akan mendapatkan sampai di goal rata-ratanya ke 6 itu. Ya. Berapa ya hasil rata-ratanya, karena bisa jadi beda-beda ya langkahnya untuk mencapai goal dari 2 pun banyak jalan untuk mencapai 6 ya, karena adanya stokastik dari lingkungan itu. Nah, sebagai indikatornya seberapa baik saya di sebuah titik tertentu, maka saya harus berbicara tentang value function nanti ya. Oke. Nah, dalam hal ini kita bicara policy, terus kemudian kita bicara tentang value function. Kalau policy ini bisa jadi multiple policy for given environment ya. Jadi bisa jadi dia ya, kalau misalkan saya kan bisa aja generate random di sini ya. Misalkan saya nggak perlu ke kanan semua, bisa jadi di 4 ya udah saya ke kirian aja lah di state 4 bukan ke kanan. Jadi polisinya adalah kanan kanan kanan, kiri kanan, sudah. Itu policy kan. Jadi untuk environment tertentu bisa jadi ya random policy aja ke
Saya harus gimana di setiap state itu, ya udah di random aja. Yang satu mungkin harus ke kiri, yang di kedua harus ke kanan, yang di tiga harus ke kiri lagi, yang keempat harus ke kiri lagi. Ya itu terserah kan. Itulah policy gitu ya. Pokoknya policy itu menyatakan kalau di state ini saya harus ngapain. Ya itu kan bisa macam-macam ya. Pilihannya banyak. Jadi there can be multiple policy for a given environment. Jadi bisa jadi saya ya polisinya seperti inilah ya. Terus there can be multiple optimal policy in certain environment. Dalam artian kalau dalam hal ini cuma satu kalau yang ini ya bergerak ke kanan terus. Tapi nanti di frozen lake itu bisa jadi optimal policy-nya bukan satu, bisa jadi di 4 misalkan atau di 6 ini bisa jadi dia bergerak ke bawah atau bisa jadi ke kiri malah ya ke end state-nya. Itu bisa jadi beda-beda atau di 10 lah ya atau di 9 lah ya. Dia bisa ke 10 atau bisa ke 13 misalkan. Dua-duanya optimal, bisa jadi ya. Tapi nanti yang jelas, selain kita membutuhkan policy, kita juga harus membutuhkan value function. Artinya, kita harus tahu kalau saya di state 2 itu, mau mencapai goal itu expected-nya berapa? Rata-ratanya. Ya, rata-rata return-nya. Begitu juga kalau kita berbicara, ini adalah untuk help us keep track of return estimate, yaitu value function. Kita nggak berbicara policy aja harus ngapain dari A ya, harus ngapain dari state 1, harus ngapain dari state 2 dan sebagainya. Tetapi saya butuh juga harga yang menyatakan seberapa baik sih saya di posisi itu. Di posisi 2 ini untuk mencapai tujuan. Atau kalau tadi kasus Anda mau pergi ke kampus datang jam sekian, berarti seberapa baik sih saya akan mencapai goal kira-kira kalau saya sudah di lampu merah Buah Batu gitu lah ya. Saya harus punya value itu karena nanti saya akan tahu kemananya. Itu ya. Tapi dalam hal ini meskipun policy macam-macam, meskipun optimal policy macam-macam, tapi dia optimal value function-nya hanya satu untuk MDP. Ya, kita lihat. Oke, baik, kita akan membicarakan detail policy. Apa sih policy? Oke, tadi gambaran umumnya seperti itu. Nah, oke. Kita lihat dulu di sini. Kalau misalkan kita berikan ya, misalkan stokastik dalam frozen lake, environment and most areal problem. Ya, jadi dalam hal ini pasti Anda jangan berharap karena ini akan menjadi menarik kalau lingkungannya stokastik. Kalau deterministik mah nggak usah kita bikin policy ya. Kalau ke sini pasti ke sana, kalau ke sini pasti ke sana. Kalau Anda misalkan ini frozen lake itu deterministik, kalau saya membawa ke kanan pasti ke kanan, kalau bawa ke bawah pasti ke bawah, ya sudah. Saya nggak perlu policy, ya sudah. Kalau di sini sampai ke goal, ya udah. Kanan, kanan, bawah, 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 kanan, sudah dapat goal. Karena lingkungan tidak akan membawa kemanapun. Tidak ada keberacakan di situ, tidak ada stokastik di situ. Itu nggak menarik, ya sudah hidup ini ya lempeng-lempeng aja. Ke sini, ke sini, ke sini. Udah selesai. Tidak ada justru stokastik itulah yang membuat tantangan kan ya. Ketika saya bergerak ke sini, lingkungan berbicara apa nih gitu. Semakin itu stokastik semakin susah ya. Itulah ya artinya harus itu misalkan ada solusi-solusi ya itulah muncul karena memang ada stokastiknya di situ. Nah, given stochasticity in frozen lake environment seperti yang ya kasus semua area problem seperti itu ya. Maka si agent itu membutuhkan sebuah policy atau kita nyatakan dengan PI. Sini tanda PI ini adalah sebuah policy. Jadi policy ini function that prescribe action to take for a given non-terminal state. Jadi ketika saya di non-terminal itu harus ngapain nih? Ya. Jadi policy itu can be stochastic, either directly over an action or probability yang tadi ya. Jadi ketika saya berada di satu ini bisa jadi policy-nya ya sudah ke kanan aja. Tidak ada stokastik dalam artian mengambil aksi ya, bukan lingkungannya ya, harus bedakan itu ya. Kadang pertama kali saya juga kadang-kadang suka bingung, tapi harus jelas clear bahwa yang tadi mah lingkungan, ketika saya mengambil aksi tertentu lingkungan akan membawa kemana, karena nggak bisa jadi stokastik, nggak pasti, atau ketika saya di state tertentu aksi juga yang saya akan lakukan itu bisa jadi dia stokastik dalam artian state tertentu belum tentu saya ke kanan. Tetapi kita ngomong probabilitas ke kanan, saya ambil berapa, probabilitas ke atas, ambil berapa, probabilitas ke kiri, ambil berapa, ke bawah berapa. Itu adalah policy yang stokastik.
Jadi sini kalau misalkan policy pun ya sudah untuk awal-awal kita misalkan ini generate random aja lah. Saya flip coin misalkan untuk di Frozen ini flip coin ya atau flip ya saya bangkitkan dari bilangan 0 itu ke kanan, misalkan bilangan 1 itu ke atas, bilangan 2 itu ke kiri, bilangan 3 itu ke bawah misalkan. Ya sudah saya bangkitkan aja random. Oh, kalau di sini berarti saya dapat berapa nih? Dapat 0 berarti ke kanan. Di 2 saya cari, oh berarti ke kiri. 2 juga ini random terserah ya. Ini dibangkitkan secara random berarti taruhlah ini sebagai polisi sekarang. A sample policy randomly generated policy. Ya sudah, saya bangkitkan seperti ini. Ya ini ya random aja, nggak usah diatur-atur gitu ya. Nah ini nggak ada spesialnya. Tetapi nanti kita bisa dari sini nanti mungkin di pertemuan selanjutnya, dari yang sifatnya policy itu stokastik, policy itu adalah random, ya saya ciptakan cuma-cuma aja, random gitu ya. Nanti dari sini kita bisa menghitung tadi nanti dengan menggunakan policy iteration, saya akan menghasilkan sebuah policy yang optimum. Caranya gimana nanti ya? Ini untuk menggambarkan saja sudah, berarti ini adalah contoh policy. Nah, kalau misalkan saya dikasih nih, tolong dong si policy ini evaluasi. Jadi pertanyaan selanjutnya ketika saya punya policy, ya, misalkan polisinya sudah, polisinya seperti ini loh, gitu ya. Terus ada orang nanya, berapa baik sih policy ini menurut pandangan untuk mencapai goal? Ya. Terus kemudian kalau saya punya policy lain, bagaimana saya membandingkan kedua policy tadi? Mana yang lebih bagus dalam hal memaksimalkan reward? Dalam hal mencapai goal, mana yang lebih bagus? Mana yang lebih cepat lah seolah-olah. Karena kan kita pakai discount factor ya. Kalau rewardnya makin besar, berarti kan dia makin cepat secara rata-rata untuk mencapai goal ya. Nah, bagaimana saya membandingkan kedua policy ini? Mana yang lebih bagus? Kemudian how good is this policy? Terus bagaimana saya membandingkan? Nah, di sini ada policy go get it, anggaplah ini policy go get it, ya lihat ke bawah dia agresif ya, ingin segera ke goal ya, kita lihat. Atau di sini careful policy, dia nggak selalu ke kanan terus ke bawah gitu. Ini ada ke sini dulu, ke sini. Ya anggaplah ini sebagai careful policy. Mana yang lebih bagus menurut Anda? Tapi kita nggak punya tool bagaimana membandingkan keduanya. Nah, untuk membandingkan keduanya berarti saya butuh yang namanya disebut dengan state value function. Dengan policy tertentu, berarti sekarang kalau dengan policy ini, ketika saya di 1, ya, seberapa baik saya di posisi 1 untuk policy ini dibandingkan seberapa baik saya posisi 1 di policy yang ini. Be careful. Kalau ternyata 1 di sini lebih baik dibandingkan 1 di sini, oke, kita bicara bahwa itu adalah state value function-nya lebih bagus untuk 1 dibandingkan yang policy yang lain, yang untuk yang careful policy. Tapi nanti kalau kita bisa menganggap sebuah optimum policy kalau setiap state-nya itu mempunyai state value yang paling besar dibandingkan policy-policy lain. Ya. Nah, ini kita lihat sekarang state value function. Oke. Nah, jadi kan tujuannya tadi saya ingin membandingkan policy mana yang paling baik. Oke, berarti saya harus punya cara. Jadi untuk membandingkan policy is to put numbers kan ke setiap state for a given policy. Kalau saya punya gambaran angka-angka di sini untuk policy tertentu, misalkan akibat policy ini ya, saya punya gambaran di 0 itu berapa, di 1 itu berapa, 2 berapa, 3 berapa, 6 dan sebagainya berapa. Begitu juga untuk policy ini, saya punya gambaran, maka kita bisa membandingkan kan, mana yang lebih bagus, mana yang lebih besar di setiap state untuk mencapai goal dengan policy ini. Maka kita bisa membandingkan kedua policy. If a policy and MDP are given, kalau policy-nya di given, ini saya punya MDP nih, misalkan Frozen Lake nih, ya Anda dikasih nih given segitu aja nih, polisinya seperti inilah, jalanin. Nah, terus kamu coba evaluasi nih polisinya, ya. Jadi we should be able to calculate the expected return starting from every single state. Berarti saya harus menentukan
kalau saya dikasih sebuah policy, kita bicara sebuah policy itu semua ya di sini setiap state ya. Tadi saya bilang policy adalah apa yang harus saya lakukan untuk state 1, state 0, apa yang harus saya lakukan ketika saya di state 1, 2, 3, sampai semua state. Itu policy. Ini contohnya policy. Karena saya sudah tahu di 0 harus ngapain, di 1 harus ngapain, di 2 harus ngapain. Ini kenapa nggak terdefinisi ya, mau kemanapun dia harus, kalau terminal state akan bolak-balik di sini. N di sini. 7 juga sama, 11, 12, dan di goal. Nah, jadi di sini bagaimana saya membangkitkan tadi kan kita butuh angka ya. Bagaimana saya membuat ini angka-angka tadi? Ya. Dalam hal ini kita bisa pertanyaannya how can we calculate how valuable is being in a state? Berarti kan si angka ini harus menunjukkan seberapa bagus sih dengan polisi saya ini, seberapa bagus saya berasa di posisi 0, posisi 1, 2, 3 sampai terakhir ya. Terus ada polisi lain, ada angkanya juga di 0 itu seberapa bagus, di 1 berapa bagus, 2 berapa bagus, 3 berapa bagus. Baru kita bisa compare. Ya. So misalkan di sini, what is the value of being in state 14 when running go get it policy? Di sini kan tadi ada go get it policy yang ini, terus di sini ada policy careful ya. Dalam hal ini kalau misalkan saya seberapa baik di posisi 14 ini ya, seberapa baik berarti kan saya harus menyatakan number di sini ya. According to the policy, the agent select action right in state 14. Berarti kalau untuk mengevaluasi ini, berarti kan according to policy-nya dia harus bergerak ke kanan dong. Ya, karena policy ini menentukan bahwa kalau saya di 14, saya harus bergerak ke kanan. Nah, tetapi kan, so what's the value of right on 14? Is it 1, 0.33, or berapa? Kalau saya di 14, apakah betul saya langsung ke 15 terus kemudian saya dapat 1? Kan enggak. Ya. Nah, berarti ketika 14 saya ngambil ke kanan, itu ada 33% dia akan lari ke 10 kan di frozen lake, 33% akan balik ke kiri, akan membawa dia ke kiri, terus kemudian balik lagi ke 14, atau dia malah dapat ke 15 betul. Jadi ini ada tiga kemungkinan. Nah, kalau saya ke 10, rewardnya jadi 0 kan ya. Kalau saya balik lagi ke sendiri, dia reward 0. Kalau meskipun bergerak ke kanan, dia akan membawa ke kanan, maka saya akan dapatkan 1. So, jadi sebetulnya berapa sih nilai di 14 ini? Ya, karena apa? Ada stokastiknya. Bisa jadi kalau ke kanan pun saya akan dapatkan goal sebesar 33%, atau bahkan meskipun ke kanan ternyata lingkungan membawa saya ke 10, 33% juga, atau bahkan ke kanan malah saya balik lagi ke sendiri karena menabrak dinding, balik lagi ke sendiri kan, 14 misalkan. Ketentuannya kan gitu ya. Nah, 0.3 is only part of the answer, but we need to take into account the other 2/3 karena nggak selalu dia mencapai goal. Berarti saya harus ambil semua kan kemungkinannya. As being in 14 itu bukan berarti kalau ke kanan dalam policy itu akan membawa dia ke goal langsung. Tapi dia membawa ke yang lain. Nah, saya harus bisa menghitungkan itu semua. Ketika dalam 14, berapa value saya? Karena value kalau misalkan data analitik pasti ke goal gitu, ke kanan pasti ke goal. Tapi enggak. Bisa jadi beneran ke goal meskipun saya bawa ke kanan, atau bisa jadi saya bawa ke kanan malah dia lari ke 10 dan ke dirinya sendiri. Nah, bagaimana menghitung itu? Nah, di sini it isn't that straightforward to calculate the value of 14 because depends on value of other state which we don't have either. Artinya ketika saya 14 ya, bisa jadi gini. Makin panjang lagi. Saya ke kanan. Ya, saya ke kanan nih. Belum tentu dapat gol kan. Terus kemudian membawa dia ke 10 misalkan. Ya. Apakah selesai? Enggak. Bisa jadi dia ke 6 lagi. Terus balik lagi ke 10, balik lagi ke 14, baru dia dapat gol. Itu harus dihitung. Itu adalah awalnya dari 14 kita ngitungnya. Itu kemungkinan lagi. Atau dari 14, dia balik ke dirinya sendiri. Terus kemudian dia ke 10. 10 mau ke bawah, ternyata membawa dia ke 9. Ternyata 9
membawa dia lagi ke misalkan nggak jadi kalau ke belakang kan nggak boleh. Terus kemudian membawa lagi ke 10. Ternyata membawa lagi, misalkan balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Terus ke 14 lagi, ke gol. Nah, itu tadi juga berdasarkan awalnya kita menghitung dari 14. Nah, bagaimana? Ini kan tergantung banyak sekali ya. Banyak sekali bahwa dia bukan hanya tergantung pada state dirinya, tetapi state yang lain membawa dia kemana. Nah, itu kan nyambung. Dalam artian, ini chicken or egg problem, mana sih duluan chicken apa egg ya. Nah, oleh sebab itu, since we are under stochastic environment, we must account for all possible ways the environment can react to our policy. Yeah, the number that we are looking for is now is the expectation of return if we follow a given policy. Jadi kita bicara adalah rata-rata tadi. Kalau saya di 14, kemungkinannya banyak sekali untuk akhirnya mencapai goal kan. Bisa jadi 14 pun tidak membawa ke dia ke gol, malah terminal state di sini. Sudah berarti 0 hasilnya. Ya. Jadi saya harus menjumlahkan beberapa kemungkinan untuk, karena dari 14 itu kalau saya menghitung 14 state-nya, ya, seberapa berharganya 14 itu, ya. Saya ingin menggambarkan kalau saya di 14, seberapa baik sih saya di 14 itu, ya. Maka kemungkinannya tadi ada langsung the goal-nya, ada balik lagi, ada balik kemana terus, bahkan mungkin balik lagi ke tempat sebelumnya kalau misalkan polisinya lain, ya. Terus dia itu harus menghitung semua. Itulah yang menjadi bilangan yang mendeskripsikan saya di 14. Ya, jadi saya harus menghitung itu semua. Tetapi pikirkan gini, ini kan polisinya seperti itu, terus kemudian environment-nya sama. Ketika saya ke kanan, saya akan membawa kemana-mana. Berarti secara otomatis kalau saya being in 14 ya, kalau sekarang saya di 14 loh ya. Itu akan lebih baik, saya akan menghasilkan nilai yang lebih besar ya, atau reward yang lebih besar dibandingkan kalau saya being in 8 sekarang. Berarti nanti number 14 di 14 itu harus lebih besar dibandingkan value function-nya di 14 harus lebih besar dibandingkan ketika saya di 8 karena kemungkinan saya mencapai goal lebih cepat. Ya kan? Itu. Meskipun si 14 ini bisa putar-putar dulu, tetapi secara rata-rata saya akan lebih bagus di 14 dibandingkan di 8. Oke? Itu kan number yang akan kita tuju ya. Berarti artinya apa? Kalau saya di 14 lebih bagus, berarti saya harus punya nilai bagus di 14 dibandingkan di 8. Secara rata-rata. Karena kalau kita nggak berbicara rata-rata, misalkan gini, kalau kita hanya berbicara satu return saja, bisa jadi gini, sekarang saya di 14, saya ingin mencapai goal kan, ketika saya oh itu ada goal, saya bergerak ke kanan, tetapi si sistem si lingkungan membawa ke lain, ke 10. Sekarang saya di 10, saya mau ke bawah, nggak bisa juga, akhirnya dia membawa ke berapa? Ke 9 yang ortogonal. Terus kemudian 9 ke kiri. Oh, ternyata nggak bisa. Saya ke 14. Ternyata membawa saya ke 13. Terus kemudian saya membawa ke kanan. Ternyata nggak bisa. Saya balik lagi ke diri saya sendiri. Ke kanan lagi. Nggak bisa. Membawa lingkungan membawa saya ke 9. Itu kan panjang. Dari 14 bisa jadi panjang ngomongnya. Baru mencapai goal terakhir. Berarti return-nya itu makin kecil kalau prosesnya makin lama dari 14. Karena bisa bolak-balik akibat stokastik itu. Kalau kita hanya menghitung satu return. Bayangkan, bandingkan dengan return dari 8. Misalkan, karena lancar, misalkan ya akan ada kemungkinan 8 ke 9, benar ke 9. Bawa lagi ke 10, benar ke 10. Ternyata ke 14 benar, langsung ke goal. Kan return-nya lebih besar dibanding, untuk kasus ini, return-nya lebih besar dari 8 dibandingkan ketika saya di 14 kan, kalau hanya menghitung satu return. Jadi instance yang kalau dalam bilangan random kan ada punya instance atau satu sampel saja. Ya. Jadi kalau kita hanya berbicara return, instance-nya saja kalau saya berada di 8 bisa jadi lebih bagus ketika saya dibandingkan dengan ketika saya di 14. Kalau kita ngukurnya hanya return bisa jadi 8 lebih bagus dibandingkan 14. Tapi kalau kita bicara ngomong rata-rata, Anda bayangkan aja dari 14 kan kemungkinan mencapai goal lebih tinggi dibandingkan dari 8.
Ya, maka saya ngomongnya harus rata-rata, bukan hanya satu return. Rata-rata berarti kalau saya dari 14, saya harus menghitung semua kemungkinan akhirnya saya dapat goal, saya hitung rata-ratanya berapa sih. Terus kemudian kalau dari 8, saya hitung kemungkinan kalau saya di state 8 untuk memaksimalkan goal itu berapa sih return-nya, expected-nya, ternyata sekian. Ya. Nah, kalau secara rata-rata pasti 14 akan lebih bagus dibandingkan 8. Jadi yang kita butuhkan adalah is the expectation of return if we follow a given policy. Jadi expected-nya yang kita butuhkan bukan satu realisasi sebuah return. Oke, jadi dalam hal ini the value of state S under policy P is the expectation of return if the agent follow policy V pi starting from state S. Jadi tadi kita harus menggambarkan dari 10 tuh berapa sih expected return-nya dari 6 itu berapa sih expected return-nya? Semua harus punya expected return. Jadi ketika misalkan gini, ya. Ketika saya di 2, ketika 6 ini expected return-nya lebih tinggi ya dibandingkan yang 3, dibandingkan yang 1, maka si 2 ini karena ngelihat 6 expected return-nya paling tinggi, berarti kan dari 6 nanti saya akan menghasilkan goal yang lebih tinggi kan? Karena seberapa baik saya di 6 dibandingkan di 3 dan di 1, maka si 2 ini akan melihat, oh kalau saya di 2, ternyata di 6 itu expected return-nya lebih tinggi. Berarti kan saya akan memilih 6 dong, karena lebih mungkin saya akan cepat mencapai tujuan kan. Dibandingkan saya ngelihat 3 orang lebih rendah 3 dibandingkan 6, berarti kan saya harus bergerak ke 6. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi ketika kita menggambarkan sebuah state itu dengan value function-nya, value-nya, harga saya di sebuah state itu, maka ketika saya di state yang lain, saya akan melihat, oh ke state itu kayaknya lebih besar, berarti saya ke situ. Karena dengan lebih besar itu, saya bisa mencapai tujuan lebih cepat lah, seolah-olah gitu. Oke. Jadi the value of state S under policy V is the expectation of return if the agent follow policy V starting from S. Calculate this for every state and we get the state value function or value function or more simply P by S. Jadi state value function merepresentasikan expected return when following V from state S. Jadi ini sebagai fungsi S ya. Artinya apa? Kalau saya di sini value saya berapa dari 10 ini, value saya berapa di 9 ini, value saya berapa di 8. Nah, kalau itu sudah tergambar untuk every state, maka disebut dengan state value function. Oke. Nah, oleh sebab itu, ini bagaimana secara matematisnya? Notice the last equation, ini nanti ya. The value of a state S, ya. Ini gambarnya V terus pi under policy, berarti ini kalau saya punya V, berarti under policy apa? Pi ini menyatakan policy-nya. Kalau tadi misalkan policy tertentu, berarti saya mengikuti policy itu. Karena bisa jadi policy-nya berbeda. Saya di sini di 6 itu akan berbeda kan harganya. Kalau saya policy-nya kalau tidak berbeda, nggak gimana saya pakai state value function untuk membedakan policy. Ya. Jadi untuk policy tertentu value function itu, ya untuk policy seperti ini, ya policy-nya kan sudah ditentukan seperti ini. Nah, masing-masing saya bisa hitung. Kalau salah satu berubah, berarti policy-nya sudah berubah. Meskipun hanya satu state berubah. Kalau ini misalnya ke kanan, saya putuskan ke bawah. Nah, itu policy-nya udah lain. Meskipun hanya beda di satu state saja. Itu policy lain. Karena akan berpengaruh terhadap semua perhitungan value-nya. Ya, value function-nya. Oleh sebab itu, di sini value functions adalah, jadi the value of state S under policy P adalah sama dengan expected value over value function, over policy tadi. Jadi kan dari 14 mau ke goal ternyata enggak, terus dari 14 mau kemana lagi, itu harus dijumlahkan, harus di-expect, harus dirata-ratakan. Ya. Rata-rata dari apa? GT-nya, returns-nya. Ya. Time state-nya T, terus kemudian saya berasal dari mana nih? Dari S. Ini kan S. Berarti saya mulai dari S, dari state yang mana? Dari 14, dari 3, dari 2, dari 1. Ya. Given you select state S at time step T. Kalau time step T sekarang saya di S, di 1, berapa sih value function-nya, dan sebagainya. Oke, nah ini kan return GT ini dari state ini. Maka saya harus jumlahkan semua reward-nya.
dari state yang tadi, dari state S ini sampai dia terminal, sampai terakhir. Ya, saya jumlahkan. Ya. And we can define them recursively like seperti ini. Tadi kan sudah direkursifkan kan yang ini untuk GT selanjutnya. Nah, di sini last equation ini Anda kalau misalkan penasaran silakan dari sini dengan menggunakan teori probabilitas nanti kita akan lead ke sini ke persamaan bawah ini. Ada buktinya kalau misalkan mau nanti bilang ke saya nanti saya kasih ya referensinya untuk membuktikan ini disebut dengan Bellman equation. Tadi saya bilang yang pertama kali mengenai dynamic programming itu adalah Bellman. Si Bellman menemukan bahwa untuk menghitung value state ini ya we get the action or action if the policy is stochastic. Jadi policy-nya kalau stokastik itu akan seperti ini. Kalau dia policy-nya deterministik, jadi hanya ke kanan saja, ke kiri saja, maka ini menjadi satu nanti. Dia tidak ada lagi sigma ini. Nah, ini akan satu aja, karena bukan stokastik. Action-nya ya, action-nya kan tadi, kalau policy di sini, action-nya kan sudah jelas hanya satu ya, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah ya. Maka ini akan menjadi satu aja. Ini menjadi hilang, nggak ada. Ya, tapi kalau ini kan rumus umumnya, berarti harus mengakomodasi yang mungkin action-nya adalah stokastik. We get the action or action if policy is stochastic, prescribe for state S and do a weighted sum. Jadi kalau misalkan saya di state S, action-nya apa nih? Action-nya itu bisa jadi berbagai macam, misalkan ke kanan, ke atas, ke bawah, ke kiri, berapa probabilitasnya itu dinyatakan dengan phi ini. Nah, terus ini bercerita tentang apa? Yang di sini ini bercerita tentang tadi transition function-nya. Ketika saya ngambil A, ketika saya di state S, terus kemudian ngambil A, berapa probabilitas next state-nya adalah S prime dan reward-nya sekian. Berapa probabilitasnya? Ini, ya, tadi transition function berarti. Nah, ini adalah we add the reward and discounted value. Ini setelah saya landing di S ini, R-nya berapa? Reward-nya ini. Ya. Nah, ini apa? PVS ini adalah value function-nya juga untuk next state. Kalau misalkan next state-nya adalah, misalkan dari 14 tadi, next state-nya adalah 10, berarti kan ketika saya di 14, saya menghitung nilai 14 ini, terus kemudian ternyata membawa ke 10, itu kan berarti saya melibatkan value function dari 10 juga kan. Ya, ketika saya di 14, kemungkinan saya ada kemungkinan ke 10, berarti value function di 14 ini akan tergantung pada value function di 10. Makanya itu tadi yang chicken or egg problem. Mana yang duluan gitu kan ya. Nah, itu jadi balik ke 10 lagi berapa value function-nya. Nah, inilah digambarkan dengan seperti ini. Tapi ada discount faktornya tentunya. Ya. Jadi ini berarti value saya untuk state S, kondisi saya di state S ini adalah ini rumusnya. Nanti akan lebih jelas ketika kita ngomong langsung dengan angka ya, gimana cara menghitungnya. Ini Anda harus hitung. Ini gambar gini terbalik, itu adalah every state. Jadi for each state S dalam for each state untuk set S. Set S-nya berapa saja ya ini tadi. Semua ya. Ya kalau di terminal state berarti kan 0 langsung ya, karena dia balik lagi ke sendiri ya. Tidak ada perubahan. Oke, nah itu adalah state value function. Tetapi kadang-kadang kita membutuhkan ya bukan hanya state value, tapi kalau saya sekarang di 14, kalau saya sekarang di 14, ya kalau keseluruhan berarti saya menghitung di 14. Tetapi kalau kita bicara, kalau saya sudah ngambil melangkah kemana, berapa harganya, itu untuk membandingkan. Nanti untuk membuat sebuah policy itu saya harus tahu berapa sih harganya ketika saya ngambil A ke kanan. Berapa value-nya? Atau saya ngambil ke atas, berapa value-nya? Atau saya ngambil ke kiri, berapa value-nya? Bukan hanya dari state-nya saja, tetapi setelah saya ngambil melangkah. Ya. Berarti one search, jadi ke depan, satu langkah ke depan. Berapa sih value-nya? Berarti kalau saya tahu value setiap action yang saya lakukan dari sebuah state, gambarannya adalah saya bisa membandingkan berarti yang maksimum itu yang mana nih? Aksi mana yang sebetulnya yang paling besar? Nanti itu tujuannya apa? Untuk melihat policy yang paling optimum. Ini kan tadi sembarang aja polisinya udah gitu.
Setelah dievaluasi ternyata kalau saya ngelihat semua state-nya, ternyata yang terbaik bukan ke bawah di 6 tuh, tapi ke atas misalkan ya. Nah, nanti itu adalah saya butuh yang disebut dengan action value function. Oke, jadi we often need to ask not only the value of a state, but also the value of taking action A in state S. Berarti bukan hanya kondisinya saya sekarang di 14, tetapi mana yang paling baik ketika saya ngambil aksinya. Apakah ke depan, ke kanan, ke kiri, atau ke belakang. Itu disebutkan action value function. Nah, ini ada yang disebut dengan key function atau action value function, biasanya disebut dengan key function. Kalau tadi V function. Ya. Jadi key function ini capture precisely the expected return if the agent follow policy V after taking A in state S. Kalau tadi kan hanya state-nya aja, di 14 seberapa baik sih, di 13 seberapa baik, tapi kalau Q function itu adalah di 14 seberapa baik kalau saya ngambil ke kanan, atau ke depan, atau ke belakang, atau ke kiri. Oke. We need action value function to improve policy. Tadi saya bilang, apakah benar ke bawah ini, tadi misalkan, apakah benar misalkan di 9 ya, apakah benar ke kanan itu paling bagus? Berarti saya harus bisa evaluasi dong. Saya harus ngelihat alternatif lain ke bawah misalkan, bahkan mana yang paling bagus. Berarti saya butuh bukan value function, tapi action value function. Oke? Itu butuh dari action value function. Oke, nah action value function itu adalah gini. Dia bukan hanya fungsi S, tapi fungsi state, bukan hanya fungsi state di sini, tapi fungsi action. Kalau tadi value function dia tidak melibatkan A ini kan, expected value-nya ya udah GT tergantung pada ST, lihat di sini. Nih, kalau value function expected value dari return pada state S. Tetapi kalau action value function expected return mengikuti policy ini kalau saya di state S dan ngambil aksi A. Ya, berarti dia fungsinya action value function itu bukan hanya state tetapi aksinya dia. Kalau kita gambarkan lagi maka saya akan dapatkan ini expected value, kalau ini dirubah ya dengan rekursifnya seperti ini, maka saya akan dapatkan ini. Nah, terus kemudian the Bellman equation for action value is defined as follow. Kalau lihat bedanya. Kalau ini kita lihat di sini nggak ada actionnya karena saya sudah tergantung pada action ini. Jadi saya sudah memutuskan A-nya, berarti di sini representasinya. Kalau di value function kan nggak ada. Ini seolah-olah dirata-ratakan ya untuk semua A. Value function itu bawa ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, dan itu adalah value function. Jadi tidak spesifik untuk A tertentu. Tapi kalau untuk action value function, saya mengambil A-nya ini loh, yang A ini loh gitu. Nah, ini udah dinyatakan dengan A di sini dan tidak ada sigma lagi untuk menyatakan probability dia ngambil aksi karena kita sudah spesifik ke A-nya. Ya. Ini untuk setiap S dan untuk setiap A. Ya, kalau tadi hanya untuk setiap S aja kan. Nah, ini harus untuk setiap S dan A karena dia fungsi dia adalah dua variabel, state dan action. Ya, oke. Nah, sekarang bagaimana cara ngukurnya? Maka ada yang disebut si action ini advantage-nya seperti apa sih? Ya, dibandingkan dengan tadi. Kalau saya punya policy A, berarti kan saya menghitung value function yang mengikuti policy itu kan. Nah, berarti kalau saya ingin memperbaiki, saya ingin tahu dulu seberapa perbaikannya. Berarti saya harus menghitung kalau saya mengikuti langkah A. Kalau tadi kan value function ini kan sudah jelas langkahnya ke kanan misalkan ya. Value function ini sudah jelas langkahnya ke kanan, maka saya menghitungnya ke kanan kan ya. Nah, selain ke kanan saya kan bisa ke kiri, ke atas, ke bawah. Nah, kalau ke kiri bedanya dengan value function-nya berapa? Kalau ke kiri ternyata lebih besar, ini positif, lebih besar dibandingkan yang ini, berarti kan ke kiri lebih bagus dibandingkan ke kanan kan. PV ini kan tadi ngitungnya ke kanan misalkan. Awalnya. Value function kan hanya ngambil satu aksi saja kan, berarti ke kanan gitu. Berdasarkan policy dia ya. Nah, kalau ini saya bandingkan, saya ingin cari alternatif kalau ke kiri berapa besar sih ini? Kalau ke bawah berapa besar sih? Kalau ke atas berapa besar? Nah, ini semakin besar advantage of action A in state V as under policy V, berarti seberapa besar saya harus bisa menghitung. Itulah advantage-nya kalau misalkan dia positif, maka saya akan mendapatkan bahwa dia itu adalah yang paling besar, berarti harus ke sana perbaikan policy-nya, bukan ke kanan. Ya.
Describe how much better it is to take action A instead of following policy V. The advantage of choosing action A over the default action. Default actionnya ke kanan. Saya ingin evaluasi kalau ke kiri berapa besar sih? Ternyata kalau lebih besar berarti kan lebih bagus ke kiri dibandingkan ke kanan. Itu seolah-olah. Ini contohnya seperti ini. Misalkan polisinya ke kiri semua ya. Kita lihat-lihat. Kalau tadi yang five slippery tadi, 5 state slippery tadi, kalau misalkan ke kiri terus, lihat, ini value function yang sudah dihitung. Nanti cara menghitungnya nanti ya, mungkin pertemuan selanjutnya. Ini value function dia nih setelah beberapa iterasi. Terus kita ingin mencari Q-nya, action value function. Ternyata kalau ke kiri itu dapat segini semua. Kita lihat sama nih. Karena kan CV ini policy-nya kan ke kiri di sini sudah ditentukan. Maka action value function akan sama dengan state value function mengikuti policy ke kiri. Maka ini akan menjadi sama kan. Ini lihat value function dengan action value function sama karena kita menentukan ke kiri. Tapi saya ingin mengevaluasi ke kanan. Misalkan ini sudah ditentukan ke kiri. Saya ingin mengevaluasi ke kanan. Ternyata saya dapat lihat. Kalau saya bergerak ke kanan di sini 0 karena memang ini goal-nya ya. 0,629. Kita lihat di sini. Semua angkanya lebih bagus tuh dibandingkan kalau saya bergerak ke kiri. Berarti advantage-nya ini dikurangi ini. Kalau untuk policy-nya ke kiri, action value function-nya 0 semua kan? Karena sama, action value function ke kiri sama dengan value function-nya aja. Ya, 0 semua. Tetapi kalau kita bandingkan dengan action value function terhadap value function tapi dia bergerak ke kanan, coba-coba saya ke kanan. Saya dapatkan nilai ini. Nilainya kan sama nih, lebih besar kan positif semua. Berarti ini salah semua nih, harusnya ke kanan semua. Nah, perbaikan policy itu bisa diperoleh dengan action value function. Lihat the action advantage-nya berarti oh ini positif semua ya sudah berarti saya ke kanan seharusnya. Akhirnya kita bisa improve policy ini di situ. Oke, jadi assume you'll follow policy P always left in the following example and right after taking action A instead S. Jadi ketika saya sudah menghitung value function-nya, nanti saya coba-coba, saya ke kanan lah kalau value function-nya seperti saya ke kanan dan sebagainya. Tapi nanti dicoba lagi terus diiterasi sampai saya mendapatkan nilai optimum atau policy yang optimum. Nah, sekarang kita bicara apa yang disebut dengan optimality. Jadi optimality ini adalah policy state value function, action are the component we use to describe. Jadi kita ingin mendeskripsikan state value function. Evaluate itu kalau misalnya kita tahu action value function-nya seperti apa, kita bisa melakukan evaluasi berdasarkan action advantage tadi, kita bisa melakukan improvement. Harus kemana? Ya, we call it optimality when these components are the best they can be. Ketika saya policy-nya, misalkan state value function-nya paling besar dibandingkan policy lain, berarti kan state value function itu lebih bagus. Ya. Jadi optimal policy ini adalah policy yang setiap state-nya bisa menghasilkan expected return greater than or equal to any other policy. Kalau kita bandingkan tadi, ini ke kiri semua kan. Nanti kalau Anda hitung value function-nya, ini akan segini. Tetapi kalau Anda menghitung ke kanan semua, ini akan lebih besar. Berarti untuk setiap state yang lebih besar value function-nya, maka itu lebih bagus. Kalau tidak ada policy lain yang sebagus itu, maka kita bisa katakan dia optimum. Kalau nanti Anda coba cari-cari ya, kalau semua ke kanan, value function-nya paling optimum. Bandingkan kalau misalnya ke kiri semua, itu pasti lebih kecil dibandingkan tadi. Untuk setiap state loh ya, bukan hanya beberapa state ya, tapi untuk setiap state. Kalau coba Anda bandingkan ke kiri, di sini ke kanan, ke kiri, di sini ke kanan, maka itu akan lebih kecil dibandingkan harus ke kanan semua. Ya, kalau kita hitung value function terbesar untuk setiap state. Jadi optimal policy that for every state can obtain expected return greater than or equal to any other policy. Jadi dalam hal ini optimal state value function is state value function with the maximum value across all policy for all state. Jadi optimal state value function itu dia akan paling besar dibandingkan yang lain. Begitu juga optimal action value function with the maximum value across all policy for all state action pairs. Ya. Begitu juga optimal action advantage, dia yang paling besar. Nah, dalam hal ini kita bisa mengatakan
Although there could be more than one optimal policy for a given MDP, jadi dalam hal ini kita bisa mendapatkan policy itu lebih dari satu, ya, untuk MDP tertentu bisa lebih dari satu, tetapi state value function-nya hanya satu pasti. Ya, nanti kita lihat contohnya di mana optimal policy-nya ada dua, tapi state value function-nya satu. Ya. If you had optimal Q function, you don't need MDP. Ya, ini lainnya. Okay, you could use the optimal Q function to find the optimal V function by merely taking the maximum over the action. Jadi kalau misalkan saya sudah mendapatkan key function-nya yang optimum, berarti kan si value function yang itulah yang optimum itu dengan mengambil yang A tadi, yang berarti harus ke sini dong. Maka itulah optimal V function. Ya, nah di sini berarti the optimal state value function itu kita bisa melihat value function untuk setiap S untuk memaksimalkan ke setiap policy. Policy mana nih yang paling optimum nih? Tapi untuk keseluruhan state, maka itu disebut dengan optimum state value function. Ya, jadi untuk setiap policy dia di setiap state-nya dia paling besar value function-nya. Ya, itu disebut optimal state function untuk S, untuk setiap S. Ya. The optimal action value function ya udah saya ambil maksimum dari setiap action value function untuk setiap S dan setiap A. Sedangkan optimal state value function itu bisa diperoleh dengan memaksimalkan A tadi kan ya. A yang mana nih yang optimum? Ya, maka itulah yang kita katakan action mana, berarti itulah jadi policy, berarti karena value function-nya juga yang paling besar. Oke, we take the max action yang tadi, the way to sum ya ini sama dengan yang rumus si Bellman tadi ya. Terus kemudian terakhir di sini untuk mendapatkan optimal action value function can be obtained this way. Artinya saya ingin mendapatkan maksimumnya saja di bawah, di belakangnya, di mana pada state-nya, state yang next-nya itu action-nya sudah maksimum gitu. Q value function-nya yang paling optimum. Ya, oke. Di sini inside ini. Kalau misalkan mau turunannya nanti bisa saya kasih ya. Kalau tertarik dari mana sih ini. Oke, baik. Itu mungkin ya yang ingin saya sampaikan. Jadi ini kita nggak mungkin saya lanjutkan. Jadi saya baru selesai gini. Yang jelas Anda sekarang sudah mengetahui, ya artinya nanti coba baca lagi apa yang disebut dengan policy, state value function itu apa, action value function. Ini memang butuh konsentrasi sedikit demi sedikit, seperti yang selalu saya sampaikan. Terus action advantage function itu apa, optimality apa. Nah, ini menjadi basis nanti. Kalau ini nggak ngerti, udah ke bawah bablas. Ya agak susah juga nanti jelasinnya. Ini karena kita akan melihat evaluasi policy-nya seperti apa. Bahwa sebuah policy itu bagaimana saya mengevaluasinya lebih bagus enggak dan sebagainya. Tadi kan sudah dikasih tools-nya ya. Tools-nya ya tadi state value function, action value function-nya bagus enggak? Kita coba bandingin. Terus bagaimana saya mengimprove policy-nya supaya diperoleh policy yang optimal, yang tadi yang acak-acakan yang sebelumnya. Udah policy-nya gini aja misalkan ya. Random aja. Nanti berdasarkan dengan value policy iteration itu, saya bisa memperbaiki sehingga nanti policy yang sebetulnya itu yang optimum seperti ini. Berdasarkan basis yang random tadi di generate ya. Itu bisa diperbaiki terus. Dengan cara apa? Ya saya harus selalu hitung iterasi state value function-nya, action value function terus dievaluasi. Sampai akhirnya kita memperoleh policy yang optimum. Harus ngapain ya? Yang paling optimum untuk kondisi MDP tertentu. Nanti kita berbicara policy evaluation, terus policy improvement, terus policy iteration itu adalah menggabungkan evaluasi dan improvement. Jadi kita evaluasi improve itulah policy iteration. Tapi policy iteration itu punya masalah karena harus nunggu sampai selesai. Maka muncul value iteration. Nggak perlu nunggu sampai selesai. Saya bisa improve kok setiap kali untuk time step sekian. Ya, itu akan lebih cepat value iteration. Atau Anda mungkin sama ketika kita berbicara tentang batch gradient descent, kalau yang pernah belajar ya, sama stochastic gradient descent. Kalau batch gradient descent kan harus semua kan dimasukin sampelnya training sampelnya kalau Anda pernah belajar mesin learning. Tapi kalau stochastic gradient descent nggak perlu. Jadi sampelnya saya trainingnya saya ambil satu-satu, satu data, tapi dia bisa langsung improve ya. Jadi lebih cepat kalau kita menggunakan value iteration dibandingkan policy iteration. Baik, mungkin itu ada pertanyaan sampai sini. Atau bingung?
Tidak ada? Ya, mohon dibaca lagi ya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Oh ya, saya nggak masalah. Baik, Pak. Oke, silakan dibuka. Ya, nanti setelah Lebaran nanti saya akan remedial ya. Untuk yang kalau yang nilainya udah di atas 90 atau 80 bolehlah nggak usah diambil lagi ya. Tapi yang masih di bawah misalkan saya ingin perbaikan Pak, ya silakan. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Oke ya, ini saya belum masukin absensi. Baik, saya capture. Karena saya ada kuliah lagi sekarang proposal. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Baik, saya tutup. Terima kasih. Sampai jumpa. Kita pulang dulu ya, habis Lebaran ya, karena minggu depan sudah dianggap libur. Tanggal 28 udah dianggap libur. Sampai ketemu lagi tanggal 12. Ya, bisa jadi udah onsite. Saya nggak tahu nanti coba tanya sudah. Bisa jadi nanti pertemuan selanjutnya kita udah onsite ya. Saya udah bisa bertemu muka untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada, Maaf, Pak Vicky. ya. Kalau kata Bu Ida kan yang blended learning masih online, Pak. Oh gitu. Kalau gitu, maaf, Pak. Oh Gitu, Pak. iya, berarti nanti saya di S2 bisa jadi sebagian online. Kalau yang ngambil blended memang nggak pernah onsite ya. Pas kuliah juga bisa di luar. Nah, tetapi untuk yang reguler berarti kan harus onsite. Ya kan? Nah, berarti nanti kelasnya sebagian online, sebagian onsite. Jadi blended, hybrid ya. Yang nggak masalah sih. Oke. Baik, Pak. Baik, kalau tidak ada saya kira cukup sekian.